feeling approach, pendekatan rasa dalam berhubungan dengan orang lain. Secara umum, ketika kita memahami orang dari perspektif feeling approach, itu ada 3 pendekatan. Yang 2 positif, yang 1 negatif. Yang positif itu ada 2. Itu yang pertama empati, yang kedua simpati. Nah, ini sering orang dengar istilah ini, tapi makna pasnya mungkin perlu kita cermati lagi. Karena kadang-kadang kita memakainya terbalik-balik. Apa bedanya empati dan simpati? Kalau empati itu kita memahami apa yang dirasakan orang lain dan turut merasakan apa yang mereka alami. Itu empati. Jadi perhatikan kata-kata turut merasakan ini ya. Berarti tahu rasanya. Nah, orang yang tahu rasanya bisa berempati. Misalnya rasanya ditinggal oleh sahabat paling dekat. Nah, kita pernah ditinggalkan oleh sahabat kita yang paling dekat. Kemudian teman kita pada gilirannya mungkin setahun kemudian juga mengalami hal yang sama. Nah, ketika teman kita mengalami hal yang sama, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Karena sebelumnya kita juga pernah merasakan. Sehingga kita bisa mengempati dia. Aku turut merasakan apa yang engkau rasakan. Ini namanya empati. Dan ini bisa dilakukan syaratnya tadi pernah mengalami sebelumnya. Jadi ini levelnya empati. Ya, misalnya yang pernah ditinggal orang tuanya bisa mengempati temannya yang sedang ditinggal orang tuanya. Kalau kita belum, orang tua kita masih lengkap, kita belum bisa nyampe level empati. Kita tidak bisa bilang, aku turut merasakan ya kamu kehilangan orang tua. Tidak, orang tua kita masih lengkap, kita belum tahu rasanya. Kayak rasa pedas misalnya, tidak bisa kan kita mengira-ira rasa pedas itu. Untuk tahu rasa pedas ya kita makan lombok baru tahu, oh ini pedas. Kalau ada teman kita kepedesan, aku tahu rasa pedesmu. Aku turut merasakan pedes yang engkau rasakan. Karena aku pernah ngalami rasa pedes. Nah, itu empati. Jadi rasa paham dan turut merasakan yang dialami orang lain. Dalam dunia sosial ini penting. Mungkin sebagian besar yang dialami orang lain itu sebenarnya juga pernah kita alami. Meskipun hal-hal tertentu tidak. Jadi kegembiraan, kemudian kesedihan, kemudian rasa jenuh, rasa bosan, itu bisa empati. Para murid mungkin karena sudah bosan sekolah daring, sudah bosan mahasiswa kuliah daring, itu bisa saling mengempati karena sama-sama turut merasakan. Itu feeling approach yang pertama. Feeling approach yang kedua, simpati. Kalau simpati itu aku ikut prihatin, aku merasa peduli dengan kesulitanmu, aku turut berbelasungkawa dan lain sebagainya. Ini namanya simpati. Memahami kesedihanmu meskipun aku belum pernah mengalami. Aku prihatin dengan bencanamu, dengan kesulitanmu, dengan musibahmu meskipun aku belum pernah mengalami. Aku ikut prihatin. Ini namanya simpati. Jadi baik empati maupun simpati, dalam dua-duanya ada unsur rasa pedulinya. Bedanya kalau empati, aku peduli dan turut merasakan karena pernah mengalami. Kalau simpati, aku peduli meskipun aku belum pernah mengalami. Oke. Yang ketiga, apati. Ini yang saya sebut tadi, yang coraknya agak negatif. Apati itu mungkin aku pernah merasakan, mungkin aku ngerti kesedihanmu, tapi aku tidak peduli. Aku ngerti engkau sedih, aku juga pernah mengalami hal yang sama, tapi aku tidak peduli. Itu namanya apati. Kadang-kadang
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai apatis, cuek, tidak peduli. Nah, jiwa-jiwa apatis ini jiwa-jiwa yang perlu dididik lagi bagian social thinking. Jadi orang ini perlu tambahan kemampuan berpikir sosial, hidup secara positif menanggapi situasi sosial. Empati, simpati, dan apati. Mari kita perbanyak empati dan simpati dalam dunia sosial kita. Maka hidup kita akan lebih nyaman. Kebersamaan kita bersama orang lain lebih menenangkan dan menyenangkan. Semoga tidak banyak di antara kita yang bermental apati. Sebenarnya tahu, sebenarnya mengerti, tapi pura-pura tak peduli. Mungkin karena terlalu benci atau mungkin mentalnya memang mental cuek, mental tidak peduli, mental apati.